pasti berhasil. Kami pasti makmur dan berlimpah-limpah, dan nama-Mu dimuliakan. Tuhan, biar Engkau memakai firman Tuhan pada sore malam hari ini, membuat kami menjadi orang-orang yang mengerti dan bangga bahwa kami adalah orang keturunan Asia yang telah dilahirkan di dalam rencana Tuhan, yang telah ditulis jauh sebelum kami dilahirkan, bahwa kami ada untuk membawa dampak bagi dunia ini, sama seperti para pendahulu kami, leluhur bangsa Asia, telah membawa pengaruh yang besar bagi dunia ini. Dan kami mengucap syukur, biar pengurapan atas firman-Mu ini kuat dan sempurna di dalam Roh Kudus, memberikan kepada hati dan pikiran kami pengertian yang lebih daripada sekedar seorang manusia biasa berbicara. Tapi biar nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk, saudara, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Haleluya. Saudara, ketika kita berada pada umumnya di negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, maka banyak daripada kita dipisahkan oleh warna kulit. Selain dipisahkan oleh warna kulit, kita juga dipisahkan oleh kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, maupun oleh bentuk-bentuk disiplin yang berbeda. Disiplin dalam keuangan, disiplin di dalam hal-hal tertentu. Itu sebabnya sebagian orang berkata saya orang pribumi, sebagian yang lain berkata bahwa saya orang Cina. Padahal sebenarnya kita berasal dari satu ras yang sama. Dan bahkan jika kita mempelajari lebih lanjut, bahwa sebenarnya kita berbagi ras dengan orang Armenia. Sebab orang Armenia adalah turunan Sem, sama seperti kita. Kita bahkan berbagi keturunan, berbagi ras yang sama dengan Abraham. Sebab Abraham adalah keturunan Sem. Nah, saudaraku sekalian, di dalam perjalanan waktu, jika kita sebagai anak Tuhan tidak pernah terlalu luas untuk bisa mengerti tentang kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang terkelompokkan oleh pengertian kita sendiri. Kita mulai mengklasifikasikan bahwa saya orang A dan si B orang B. Dan orang yang sana lebih buruk daripada orang yang sini. Dan orang yang sini jauh lebih baik daripada orang yang sana. Dan kemudian kita hidupnya akan semakin terpencil. Kita akan merasa tersisih. Saudara, dua bangsa yang kemudian memiliki sejarah yang panjang dan berumur sama adalah orang Ibrani atau bangsa keturunan Armenia dan orang Cina yang memiliki sejarah yang sangat panjang, setua usia manusia ada di bumi ini. Dan itu sebabnya firman Tuhan memberitahu kepada kita tentang kebijaksanaan yang lebih. Itu sebabnya kita di gereja ini tidak cuma bicara tentang surga, hari-hari surga, hari-hari surga, hari-hari surga. No. Tapi kita bicara tentang apa yang kita hadapi di muka bumi ini. Tidak jarang saudara ketika seorang yang disebut oleh orang lain Tionghoa dan menjadi anak Tuhan, ada sesuatu di dalam hatinya, dia merasa bahwa dia telah meninggalkan pesan-pesan dari leluhurnya. Dia menjadi orang yang tidak berbakti. Dia menjadi orang yang melupakan adat istiadat rasnya sendiri. Sementara ada orang juga yang lain buru-buru menjadi Kristen. Sebab mengapa? Sebab dia sendiri tidak bangga menjadi seorang Asia. Kemudian buru-buru mengganti namanya. It's okay, fine. Kita ganti nama karena apa? Karena memang pemerintah menginginkan asimilasi. Tetapi ini sering terjadi di negara-negara yang justru malah masih adat Tionghoanya kuat. Taiwan, ya, Hong Kong. Saudara tidak akan pernah, saudara akan sangat jarang menemukan orang dengan 3 suku kata. Sebab semua buru-buru mengambil nama orang bule. Sebab mereka agak sedikit malu dengan sejarah hidupnya. Tapi biar lewat firman Tuhan yang sederhana hari ini, saya ingin saudara bangga menjadi orang ras keturunan Asia. Mau saudara lahir di Jawa dengan nama bagus, dengan nama Untung, dengan nama Bambang,
saudara pikir orang Tionghoa tidak punya nama itu? Justru nama itu paling banyak di nama orang Tionghoa. Ya. Tetapi di dalam sebutan yang berbeda artinya sama. Gitu ya. Kadang-kadang kita nggak merasa bangga dengan diri kita sendiri. Tapi mari saudara, di dalam kehidupan kita mempelajari banyak hal. Dan semakin kita mengetahui, semakin kita menjadi bijaksana. Katakan sama-sama saya, jadi bijak. Oke, mari tolong saya. Iya. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Amin. Switch-nya dulu. Nah. Ya, tolong papan tulisnya. Saudaraku sekalian, kita mempelajari hari ini tentang persembahan yang turun-temurun. Kita biasa memberikan persembahan di dalam gereja. Kita terbiasa untuk membangun kebiasaan yang baik ini ketika kita menjadi orang Kristen. Dan kita lupa bahwa sebenarnya leluhur kita telah memberi pendahuluan yang sangat jauh tentang kebiasaan ini. Bahkan kebiasaan yang spesial ini telah dibangun jauh ketika Habel ada. Ada persepsi tentang memberi persembahan sebagai sebuah kebiasaan daripada orang Mesopotamia atau terbiasa disebut dengan orang-orang Israel. Kita kok nanti Kristen baru tahu tuh begini. Jadi sebenarnya kita yang pikirannya kurang luas. Biar hari ini kita mulai berpikir lebih luas. Bahwa kebiasaan ini juga adalah kebiasaan yang dimiliki oleh bangsa Asia. Saudara, di dalam kehidupan kita mengenal bahwa sejauh... Tidak bisa pindah? Bisa? Iya, tolong gambar selanjutnya. Iya. Sejarah leluhur bangsa Asia dimulai 4.500 tahun. Jadi setua usia manusia. 4.500 tahun. Bagaimana kita bisa melihat 4.500 tahun itu sangat lama, saudara. Sangat lama. Saya berharap ini sudah bisa supaya saya cuma punya waktu yang sangat sempit untuk menjelaskan pada saudara. Oke. Jadi 4.500 tahun. Bagaimana kita bisa melukiskan 4.500 tahun? Tahun lalu saya memberikan gambaran kepada saudara di dalam satu garis lurus yang panjang, di mana di sini adalah tahun 2013 atau the year of water snake. Ya. Ular air. Lalu ini adalah tahun 0 atau pada waktu Kristus dilahirkan. Oke. Dan ini adalah awal di mana tulisan sejarah tertua ditemukan. Jadi kalau dari tahun ini ke sini, dari besar jadi kecil. Kalau dari Kristus sampai ke kita, dari kecil menjadi besar. Hari ini, tahun ini adalah tahun baru yang dihitung di dalam penanggalan Cina 2000 berapa? 2564. Ya, dari mana 2564? 2564 itu dari sini sampai di sini. Ya. Lalu ada kira-kira 2500 tahun ke belakang. Jadi kalau di total lebih kurang 4.500 tahun. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Nah, sejarah leluhur Asia, orang Asia, itu sudah sangat lama. Setua sejarah Alkitab. Jadi ketika pada waktu Abraham ada, tulisan-tulisan kuno leluhur orang Cina sudah ada lebih dulu. Ya, nanti kita tahu sebab-sebabnya. Nah, saudara, budaya Asia setua budaya Ibrani atau budaya Yahudi merupakan budaya yang bertahan sejauh sejarah manusia. Lalu, saudara, kita lihat di sini bahwa biasanya orang beranggapan bahwa seharusnya
kalau dia berkulit kuning langsat, dia tidak boleh beragama lain. Paling agama Tao, Konfusius, atau Buddhism. Jadi kalau agama Kristen, dia memeluk agama orang bule, begitu kira-kira ya. Anggapannya begitu. Agamanya tidak cocok lah sama warna kulitnya. Tapi tahukah saudara bahwa Tao muncul abad ke-6? Belum lama. Bukan di sini, saudara. Tapi di sini. Lalu kemudian Konfusius itu abad ke-5 sebelum Masehi. Sama-sama dengan Buddhis. Kapan Kristen disebut Kristen? Ya 300 tahun setelah kematian dan kenaikan Kristus. Di sini itu agama Kristen. Jadi munculnya tidak begitu jauh. Nah, yang jadi pertanyaan hari ini, apa yang disembah oleh leluhur bangsa Asia 2500 tahun antara ini? Apa yang disembah oleh mereka? Sebab agama-agama yang kita tahu, yang disembah dan dianggap sebagai agama orang berkulit kuning langsat, ternyata muncul terakhir. Bukan muncul di depan, muncul terakhir. Nah, lebih kurang 2500 tahun ini, lebih kurang apa yang disembah oleh mereka. Nah, saudara, sejarah menyebutkan bahwa bangsa Asia ternyata tidak menyembah patung atau dewa-dewa di dalam era itu. Tetapi mereka menyembah satu nama yang disebut dengan kata Shakti. Menyembah satu nama yang mereka panggil dengan nama Shakti. Dan arti kata Shakti adalah raja yang tinggal di surga. Itu arti kata Shakti. Raja yang tinggal di surga. Atau orang terkuat yang tinggal di surga. Jadi bukan orang-orang kuat, bukan. Orang kuat. Jadi mereka tidak menyembah banyak Allah seperti yang kita ketahui hari ini. Leluhur bangsa Asia, bangsa kita, ras kita menyembah satu Allah, yaitu Allah yang esa, yang mereka panggil dengan nama Shakti. Saudara, kalau dipelajari dari peninggalan tulisan tentang Shakti, maka Shakti memiliki karakter yang sama dengan Allahnya orang Yahudi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Karakternya ya itu sama dengan Yahweh yang ada di dalam Perjanjian Lama. Yang hari ini Tuhan Yesus mengajar kita untuk memanggil Dia dengan nama Allah Bapa. Yang mengerti sejauh ini katakan amin. Nah, saudara, kerajaan pertama dan tertua yang memiliki tulisan yang masih bisa dibaca sampai hari ini adalah kerajaan pertama Cina yang dibangun oleh dinasti Shang. Dinasti Shang, tulisan-tulisannya masih dapat ditemukan di dalam museum dan di dalam perpustakaan-perpustakaan kuno. Dinasti Shang dibangun pada tahun 1776 dan berakhir tahun 1122 before Christ. Jadi kira-kira dinasti Shang itu ada di sini. Jauh sebelum ada Tao dan ada Buddhis dan ada Konfusius. Hampir berpaut 2000 tahun. Ya, dinasti Shang. Nah, saudara, periode dinasti Shang adalah satu periode sama dengan pada saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Periodenya sama. Ya, ini penyelidikan sejarah. Periodenya sama. Jadi di Mesopotamia, di Timur Tengah, ada Yosua dan Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di Cina ada dinasti Shang yang berdiri. Nah, saudara,
Dari catatan Konfusius dalam puisi-puisi kuno dan catatan kuno dari seorang pujangga yang bernama Sima Qian menyatakan bahwa rakyat Shang pada waktu itu menyembah satu Allah yang dipanggil dengan nama Shangti. Bukan banyak Allah, satu Allah. Sama seperti di dalam kitab Daniel pasal yang kedua, Shangti dipercaya memerintah seluruh bangsa dengan mengangkat dan memberhentikan kaisar. Sama dengan yang diajar oleh Alkitab kepada kita, bahwa Allah adalah Allah atas bangsa yang mengangkat dan memberhentikan para pemerintah. Shangti memerintah atas seluruh elemen alam ini. Mulai air, kita tahu sama-sama 5 elemen yang dipercaya oleh leluhur orang Asia yang sampai hari ini kita jarang nyebutnya, saudara ya. Itu bukan agama. Itu adalah sebuah knowledge. Apa itu? Air, api, tanah, angin, besi. Ya, itu 5 elemen. Mungkin saudara pikir-pikir ini kayak film kungfu ini kalau model begini. Ini sebenarnya sesuatu yang bukan berhubungan dengan setan-setan, iblis-iblis dan semuanya. Ini adalah knowledge. Dari 5 elemen ini, maka dari 5 elemen ini leluhur bangsa Asia mulai bisa menjabarkan bagaimana musim bisa berlangsung, bagaimana kesembuhan bagi tubuh yang sakit bisa dilakukan, gitu ya. Bagaimana bisa menentukan sebuah rumah ini bagusnya menghadap kemana. Ini semua akarnya dari sini. Walaupun semuanya berasal dari 9 unsur yang disebut sebagai 9 unsur kesempurnaan. Nah, saudara, saya lanjut dulu saudara ya. Jadi dalam dokumen yang menyebut, sebuah dokumen menyebut Shangti, perhatikan baik-baik, sebagai Allah, sebagai Tuan dari panen. Jadi siapa yang memberi panen? Shangti yang memberi panen. Dan ini aneh. Bukan aneh, tapi setengah lucu. Mengapa? Sebab Yesus pun menyebut Allah Bapa sebagai Tuhan atas panen. Coba mari kita buka ayatnya di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pada pasal yang ke-10, ayatnya yang kedua. Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang kedua. Dikatakan, katanya kepada mereka, mari baca sama-sama dengan bersuara, 2-3. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan mengajarkan bahwa Allah Bapa juga dipanggil sebagai Tuan yang memiliki tuaian. Shangti juga dikenal sebagai seseorang yang sangat kaya terhadap segala sesuatu. Jika kita minta kepadanya akan dia berikan. Itu sebabnya setiap kali ada tahun baru Imlek, di dalam ucapan selamatnya, salah satu akan terisi selain kesehatan adalah makmur. Sebab Shangti dikenal sebagai Bapa yang memiliki tuaian. Sejauh ini yang mengerti katakan amin. Oke, saya pelan saudara ya. Nah, saudara, orang Shang memanggil Shangti sebagai Allah yang punya tuaian. Lalu kemudian dinasti Shang runtuh oleh sebuah pergantian yang kemudian disebut, yang ganti dinasti Shang itu disebut sebagai dinasti Zhou. Dinasti Zhou didirikan pada tahun 1122 sampai 255 sebelum Masehi. Dan saudara, bangsa Zhou tidak menyembah Shangti, tetapi mereka menyembah satu Allah yang disebut dengan Tian. Apa itu Tian? Begini nulisnya Tian, saudara. Segala sesuatu yang besar dan tinggi di bumi ini, dia lebih tinggi. Ya, sekali lagi saya tulis.
Segala sesuatu yang tinggi dan besar di atas muka bumi ini, Tien lebih tinggi. Mereka tidak memanggil dia dengan nama Shangti, tapi memanggil mereka dengan nama Tien. Dan sampai hari ini, setiap orang yang bisa berbahasa Mandarin mengenal dua kalimat ini, tetapi lebih familiar dengan Tien. Nah, saudara, kalau kita mengetahui tentang Tien, segala sesuatu yang tertinggi di bumi ini, dialah yang lebih tinggi, maka orang di dalam Alkitab, orang Ibrani akan memanggilnya dengan kata El Elyon. Salah satu dari kepribadian Allah adalah dia maha tinggi. Yang mengerti sejauh ini katakan amin. Saudara mulai tahu ya arahnya ya. Jadi ketika orang Chou memanggil Tien, yaitu Allah yang maha tinggi, orang Israel memanggil dia dengan nama El Elyon. Nah, saya lanjut dulu saudara. Saya agak pelan. Hari ini kita orang Kristen tidak mengenal lagi sebutan ya Tuhan. Yang kita tahu adalah oh my God. Oh my God. Tapi kalau saudara punya teman orang Taiwan, orang Hong Kong, mereka akan ngomong yang sama. What a Tiena. Ya Tuhan, sama. Kita bilang oh my God, mereka akan bilang what a Tiena. Ya. Nah, saudara, di zaman dinasti Chou, mereka mengenal juga mandat dari surga yang lazim digunakan, dan mereka percaya bahwa otoritas kuasa Allah itu berkuasa atas segalanya. Sima Qian menulis sebuah pantun atau pepatah. Saudara perhatikan yang bisa bahasa Inggris, dikatakan Shangti is another name for Tien. The spirits do not have two lords. Jadi katanya Shangti itu nama lain dari Tien. Dan dia itu esa, cuma satu. Bukankah Alkitab di dalam perjanjian lama mengajar kita? Allah itu adalah esa. Ya. Allah itu adalah esa adanya. Nah, saudara, sekarang bagaimana kita dapat lebih memastikan bahwa Shangti yang ada di dalam catatan kuno leluhur bangsa Asia adalah pribadi yang sama dengan Yehova yang disebutkan di dalam Alkitab, yang kita sembah sebagai Allah Bapa. Nah, saudara, mari masuk lebih jauh. Nama Shangti muncul 170 kali di dalam literatur kuno leluhur bangsa Asia. Nah, kita bisa mengira-ngira sekarang, kita tidak akan mengira-ngira maksud saya akan memberi beberapa catatan, bukan 170 nanti besok pagi orang pulang. Ya, beberapa catatan saja. Mari saya buka puisi klasik yang ditulis tentang Shangti. Nah, di sini dikatakan bahwa the descendant of Shang dynasty where is number more than 100 of thousands. But when Shangti gave the command, they became subject to the Chou. Nah, artinya apa? Bahwa sudah memang Tuhan itu berkuasa dan berdaulat. Sekalipun jumlahnya banyak, dinasti Shang akan juga habis kalau memang Tuhan sudah bicara. Ya. Kalau Shangti sudah memberi perintah, maka negara Chou juga akan muncul. Artinya apa? Sekuat apapun manusia, tidak ada gunanya. Kalau Shangti sudah ngomong, semua pasti jadi. Ya, oke. Dia berdaulat atas seluruh bangsa, sama seperti Alkitab katakan.
Mereka juga percaya bahwa Shangti itu penuh kuasa, bukan hanya berdaulat atas negara dan bangsa. Shangti juga penuh kuasa. Mysterious Almighty Heaven is able to strengthen anything. Ini luar biasa kata-kata ini, ya. Bahwa kita percaya dan kita diajar bahwa Allah itu omnipoten. Artinya dia mampu. Dia punya kuasa. Dia bisa memakai orang. Dia bisa menggunakan kuasanya atas setiap orang. Begitu juga yang ditulis oleh Sema Chien. Sema Chien menulis Allah yang misterius itu di sorga itu punya kemampuan untuk menguatkan apa saja yang dia mau. Ya, apa saja yang dia mau. Sebelum leluhur bangsa Asia menyembah banyak Allah, membangun banyak patung dan banyak gambar, leluhur yang sebenarnya menyembah satu Allah yang esa. Katakan amin. Nah, saya tambah lagi, saudara. Tidak hanya itu. Jadi tadi mereka percaya Allah itu omnipoten. Mereka juga percaya bahwa Allah itu omniscient, maha tahu. Ya. Ini juga ditulis oleh Sema Chien. O Almighty Shangti, you come to us in your majesty. You discern all that is happening for peace of the people. Ada kata you discern all. Artinya apa? Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu semua. Jadi orang leluhur bangsa Asia kuno percaya bahwa Shangti itu maha tahu. Dan kita sebagai orang Kristen diajar bahwa Allah itu juga maha tahu. Karakternya sama. Ya. Lalu ini juga, ini menarik, yang ke-10. Nah, dikatakan Shangti is reversed because His will extend to the 9 limits. Artinya apa? Shangti itu maha hadir. Di dalam 9 elemen sekalipun dia bisa hadir. Kehadirannya itu sempurna, tidak bisa dihalangi. Kita percaya Allah itu omnipoten, omniscience, omnipresent. Ya, yang sudah pernah ikut SOM pasti tahu itu. Ya. Dan inilah yang ditulis oleh Bapak Agama Konghucu. Ini yang ditulis oleh Confucius. Heaven love the people. The ruler should honor heaven. Confucius percaya Shangti itu maha kasih. Ada berapa banyak agama di dunia ini yang mempercayai Allahnya adalah kasih? Tidak banyak. Hanya Kristen. Dan tulisan ini mengagetkan semua orang bahwa jauh sebelumnya sebuah salinan mengatakan bahwa Confucius menyembah Shangti. Dan dia berkata Shangti itu penuh kasih. Seluruh agama mengajarkan bahwa Allah itu penuh kuasa, harus dihormati, harus ditakuti. Dia adalah Allah yang pemarah, tidak boleh salah sedikit. Dia suka temperamental, suka marah-marah, tendang kiri, tendang kanan, tidak karu-karuan. Oke, tetapi leluhur bangsa Asia mengenal Shangti sebagai Allah yang penuh kasih. Dikatakan bahwa surga itu mencintai semua orang. Jadi para pemimpin harus mencintai semua orang sebagai pertanda bahwa pemimpin itu menghormati surga. Ini artinya tulisan ini. Ya. The ruler itu artinya pemerintah. Pemerintah should honor heaven. Dengan cara apa? Mengasihi orang yang dia perintah. Nah, ini yang ditulis oleh Confucius sendiri. Saudara, tidak banyak agama yang mengakui bahwa Allahnya penuh kasih.
Di dalam tulisan yang lain kita bisa menemukan bahwa Syangti itu juga kudus. Dia kekal, dia benar, ia penyayang, penuh rahmat, setia, bijak, dan baik. Inilah karakter yang muncul dari tulisan-tulisan kuno leluhur orang Asia, leluhur saudara dan saya. Kita belajar tahun lalu bahwa tidak ada orang yang asli di Indonesia ini, yang asli monyetnya. Oke, semua kita berasal dari satu keturunan. Semua kita datang dari dataran tinggi Yunan. Saudara bertanya, kenapa kulit saya lebih gelap? Sebab saudara datang lebih dulu. Buyut saudara datang lebih dulu. Migrasi itu terjadi bergelombang. Terakhir diperkirakan pada tahun 1960. Kenapa kulit saya kuning? Sebab memang leluhur saya datang pada era tahun 1800-an. Leluhur saudara mungkin datang sebelum Kristus ada. Sebelum Kristus lahir ke dunia ini. Sebelum ada hari Natal. Leluhur saudara, leluhur orang Jawa, leluhur orang Batak, leluhur orang ujung pandang. Itu datang sebelum Kristus ada. Asalnya dari mana? Sama, dataran tinggi Yunan. Mereka menggunakan rakit dan perahu melewati Sungai Kuning, Sungai Huangho, yang bermuara di daerah Vietnam dan turun ke arah selatan. Nah, saudara, mari kita pelajari lebih, saudara. Jadi sekian jauh maka kita bisa pastikan bahwa Syangti yang ada di dalam tulisan kuno leluhur bangsa Asia adalah sebenarnya Allah atau pribadi yang sama dengan yang disembah dan yang diajarkan kepada setiap orang Kristen sampai hari ini. Sama, dia adalah Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Saudara, saat itu lebih kurang 2.500 tahun sebelum ada 3 agama besar yang tadi, leluhur bangsa Asia mempercayai satu Allah yang esa, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Walaupun dipanggil dengan nama yang berbeda, tetapi mereka mempercayai Dia. Dia yang benar. Dari mana kita tahu? Kita sudah pelajari tadi, yaitu pribadinya sama seperti yang disebutkan di dalam Alkitab. Nah, saudara, ini yang menarik. Di Beijing ada sebuah bangunan yang luar biasa megahnya dan indahnya yang disebut dengan The Temple of Heaven, yaitu kuil sorga. Yang pernah jalan-jalan ke sana pasti pernah masuk di dalam. Oke? Pernah foto-foto di sana. Ini tidak lagi digunakan, tinggal jadi daerah turis. Nah, saudara, The Temple of Heaven ini dibangun pada dinasti Ming, yaitu 1420 Masehi. Merupakan kalau tidak salah dinasti ke-17 atau ke-18 dari sejarah dinasti yang ada di Cina. Nah, saudara, banyak yang berkata bahwa kuil ini adalah kuil untuk agama Tao. Tetapi sebenarnya mereka keliru. Ini bukan kuilnya agama Tao. Ini adalah kuil yang dibangun untuk mempersembahkan persembahan kepada Syangti. Bukan kepada dewa-dewa yang jamak, tapi kepada Syangti. Mengapa? Sebab kuil ini berbeda dengan kuil yang lain. Kalau kita masuki kuil-kuil yang ada di Cina, kita akan menemukan begitu banyak patung di dalamnya. Kuil ini tidak punya patung itu. Mereka juga tidak pernah menggambarkan Syangti di dalam sebuah wujud patung atau gambar. Bukankah ini juga cocok dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab untuk tidak menggambar apapun juga di dalam bentuk Allah Bapa? Bangsa Israel pada waktu itu mereka disuruh bikin mereka pun dilarang bikin patung dalam bentuk apapun. Ya. Dan juga selain itu, kuil ini tidak cuma satu.
Sejauh kita ketahui, sejarah mengatakan bahwa ada 18 kekaisaran yang ada di Cina sampai hari ini. 18 kekaisaran, bukan 18 kaisar, bukan, 18 kekaisaran yang ada di Cina. Dan setiap kekaisaran akan memiliki kuil sorganya sendiri. Jadi kekaisaran Shang memiliki kuil sorganya sendiri. Jauh sebelum ada pengajaran Tao, Konfusius, atau Buddhis. Mereka memiliki kuil itu sendiri. Nah, saudara, setiap dinasti memilikinya. Jadi kalau misalnya pusat pemerintahan ibu kota negara, kekaisaran pada waktu itu ada di Xi'an, maka kuil itu akan ada di Xi'an. Lalu kemudian bisa jadi itu dihancurkan dan semuanya. Kita lihat beberapa foto tadi itu tinggal puing ya. Dan terakhir ada di Beijing. Sebab kekaisaran terakhir berpusat di Beijing. Dan yang hebatnya, kuil itu luasnya lebih besar daripada kota terlarang. Dan di dalam kuil itu hanya ada satu, yaitu altar yang besarnya mungkin altar terbesar di dunia untuk sebuah ibadah, mempersembahkan sesuatu. Di dalam tidak ada apa-apa, yang ada hanya altar. Nah, saudara, jadi kalau pusatnya ada di Nanjing, maka akan ada kuil sorga di Nanjing. Hari ini ada di Beijing, karena terakhir pemerintahan ada di Beijing. Dari mana leluhur bangsa Asia belajar tentang persembahan ini? Bukankah kita sering katakan, kita tahu-tahu nanti Bapak kasih di gereja, derma apa semua. Itu nanti so di gereja. Dari mana dorang tahu? Kita sudah tahu sekarang bahwa Shangti itu adalah Allah Bapa yang di dalam kitab suci. Tapi kebiasaan ini tidak dibangun oleh Tao, tidak dibangun oleh Konfusius ataupun Buddhis. Ini adalah kebiasaan turun-temurun yang jauh sudah ada. Dari mana mereka tahu? Mari saya urut sebentar. Saudara, orang Asia adalah keturunan daripada Sem, salah satu daripada anak Nabi Nuh. Ya. Abraham adalah keturunan Sem. Kalau saudara mau urut keturunan Sem, saudara akan menemukan Abraham. Yesus adalah keturunan Sem. Kita berbagi darah, warisan darah yang sama. Bukan hanya darah penebusan Tuhan, tetapi secara lahiriah. Saudara benar-benar berbagi darah dengan Tuhan Yesus. Karena berasal dari satu keturunan. Dan itu di dalam Alkitab tertulis dengan jelas. Mereka belum menemukan tulisan yang lebih kuno tentang silsilah leluhur bangsa Asia. Yang paling kuno itu yang saya tunjukkan sama saudara tadi dari dinasti Shang, yang mulai belajar untuk memberikan penulisan. Nah, saudara, orang Asia dan orang Armenia atau orang Abraham itu berbagi rumpun yang sama, masih satu rumpun. Lalu apa maksud ini semua? Coba buka di dalam Kejadian 8 ayat 20. Bagaimana kebiasaan mempersembahkan sesuatu kepada Tien ini bisa ada. Dan bagaimana orang-orang itu memiliki pengertian tentang Tien dengan karakter yang sama seperti yang disebut Alkitab. Nah, mari lihat. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Perhatikan, 40 hari 40 malam terjadi banjir bandang yang sangat besar menutupi seluruh bumi, yang selamat 8 orang. Salah satunya adalah leluhur orang Asia dan leluhur Abraham, leluhur orang Armenia yang bernama Sem. Yang paling awal Sem tahu
ketika mereka memulai. Sebab ketika Nuh turun dari bahtera, Nuh menghitung tahun yang baru di dalam perhitungannya sendiri. Yang dia bangun lebih dulu adalah altar. Sem lihat. Kapan kejadian itu? Kejadian itu diperkirakan 300 tahun sebelum tulisan paling tua leluhur Asia ditulis. 300 tahun usia manusia pada waktu itu. Kalau Abraham itu ada di sini kira-kira saudara. Abraham saja umur 100 masih boleh dapat bini satu. Loh, Alkitab itu ngomong benar saudara ya. Jadi Abraham itu bilang begini, Tuhan, bagaimana saya tidak bisa dapat anak ini? Usia saya sudah 75 tahun. Sudah mati pucuk, artinya sudah impoten. Semua sudah dewasa kan? Ya, kita ngomong apa adanya, ya toh? Sudah impoten. Lalu Sarah ngomong, saya ini sudah tua, sudah mati haid. Masa mau tertarik lagi sama suami? Kan begitu kan? Artinya apa? Sudah tidak datang bulan, tidak mungkin. Tapi Tuhan itu Maha Kuasa. Dia bikin Abraham dari pusat ke atas boleh tua. Pusat ke bawah 17 ulang. Oh iya toh. Memangnya Abraham sama Sarah bak-baku tengok kong tiba-tiba Sarah hamil? Tidak mungkin. Iya kan? Oke, realistis, oke? Oke, lalu kemudian yang Sarah pun sama. Ini boleh tua. Wah, tapi semua jadi baru onderdilnya. Iya kan? Lalu kemudian dapatlah Ishak. Tapi Abraham keblinger. Sudah jadi bapak orang percaya. Karena dari pusat ke bawah 17 tahun. Maka di usia 112 tahun dia ambil istri baru. Nanti lihat di Alkitab. Coba periksa Alkitab saudara nanti pulang. Iya. Dia punya nama siapa? Ketura. Ya. Nah, coba. Jadi usia 100 tahun itu masih muda. Metusalah umurnya berapa? 900 ya. 900 sekian tahun. Jadi mari kita hitung sama-sama. Kalau air bah itu sekitar 300 tahun sebelum tulisan awal, maka sebenarnya dari Sem sampai kepada dinasti Sang hanya 2 generasi. Ngerti ya saudara ya? Hanya 2 generasi. 2 generasi itu siapa? Ya saya sama papi saya. Jauh enggak? Enggak jauh. Itu sebabnya sekalipun kenapa sekarang dorangnya enggak bilang Yahweh? Kenapa enggak bilang Yahweh? Kenapa enggak sama? Nah mari saya buka satu pada saudara. Ini penyebabnya. Ini penyebabnya waktu Pak Robert bicara kungsi facai, saudara rasa aneh. Ya ini penyebabnya. Ya, ini penyebabnya waktu orang Jawa datang ke Gorontalo, dia kaget, ya apa dong semua bilang DP bahasa O semua. Ya, ini penyebabnya. Ya. Jadi sekalipun terpisah hanya 2 generasi, perbedaan bahasa telah membedakan panggilan kepada Tuhan. Tetapi karakternya di dalam hati, di dalam pikiran tetap sama. Ya. Kapan? Ya kira-kira di sini, Menara Babel. Apa yang Sem ajarkan kepada anak-anaknya, dan bahkan Nuh dikatakan masih bisa lihat cicitnya. Jadi mungkin pada waktu manusia itu terpisah, Nuh masih hidup. Sangat mungkin Nuh masih hidup dan melihat itu semua terjadi. Jadi sebagian keturunan Sem menuju ke selatan, berdiam di Mesopotamia, dipanggil dengan nama bangsa Armenia. Yang lain ke timur, menetap di dataran tinggi Yunan, yang kemudian dikenal dengan bangsa Cina.
Saudara, kita tidak berbagi keturunan seperti bintang di langit dengan Abraham. Tidak. Kita berbagi juga seperti pasir di laut. Seperti pasir di laut. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang bicara kepada saudara, oh sudah kenal Tuhan, mesti pelepasan. Saya pikir nggak pas lah. Karena banyak orang berpikir kalau orang Cina dulu pernah menyembah ini, menyembah itu, banyak dewa. Saudara, tidak. Saya beritahu, kita cuma disesatkan. Tapi kita adalah benih yang benar. Saudara dan saya ini benih yang benar. Saya mempercayai sakramen pelepasan. Tetapi tidak dengan motivasi dasar hanya karena orang tua kita. Ataupun karena leluhur kita. Tidak sama sekali. Kita harus memiliki dasar yang lebih kuat untuk bisa mengatakannya. Ya. Saudara, kalau dinasti Shang bisa memiliki kebiasaan itu. Sebab sebenarnya kebiasaan itu tidak hanya dimulai oleh Nuh dan dilanjutkan oleh Sem, tetapi telah dimulai oleh Habel. Ketika dia mempersembahkan buah sulungnya yang pertama, itu adalah altar pertama umat manusia. Tahukah saudara bahwa Kain masih hidup pada waktu Nuh pun hidup? Sebab umur manusia itu panjang. Nuh tahu kisah tentang Habel. Dan Nuh mempertahankan apa yang dilakukan oleh Habel. Dan 18 kaisar, leluhur orang Asia, mempertahankan kebiasaan itu. Maka itu sekalipun ada 3 agama besar yang muncul, kuil penyembahan terhadap Raja Sorga tetap dibangun, tetap didirikan. Dan setiap tahun, kaisar dan keluarganya akan mempersembahkan korban tahunan mereka di atas altar itu. Kepada Allah yang kita panggil dengan nama Allah Bapa, kepada Shangti. Hari ini saudara, saya berharap saudara mengerti mengapa lebih kurang 9 tahun kita melakukan setiap di awal tahun kita mempersembahkan korban syukur, korban buah sulung kepada Tuhan. Sebab ini adalah persembahan turun-temurun. Saudara, kalau kenal Tuhan Yesus, maka saudara benar-benar orang Asia. Kalau saudara nggak kenal Tuhan Yesus, saudara bukan orang Asia. Kenapa? Sebab leluhur kita mengenal Allah Bapa, menyembah satu Allah dan satu Tuhan. Kalau dulu kekaisaran dan keluarganya lah yang mempersembahkan korban, Perjanjian Baru berkata, hari ini saudara dan saya, coba lihat ayatnya, 1 Petrus pada pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-9. Mari bangkit berdiri bersama. Haleluya. Satu Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setuju, katakan amin. Itu sebabnya hari ini, kalau kita memberi persembahan buah sulung, itu bukan karena kita mengikuti kebiasaan orang bule. Kita ngikuti kebiasaannya orang Mesopotamia, orang Yahudi. Bukan. Kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh leluhur kita, yang telah 18 kekaisaran. Sekalipun begitu banyak penyesatan terjadi, persembahan itu tetap hidup. Mereka membangun sebuah kuil terbesar, lebih besar daripada kota terlarang, untuk menyembah Allah. Menyembah Allah yang esa. Hari ini saudara, kalau kita
dilahirkan sebagai orang Asia. Saya berharap kita bangga sebagai orang Asia. Kita tidak menjadi orang yang melupakan sejarah daripada leluhur kita. Mungkin saudara berasal dari jauh. Saudara berkata, masa saya orang Cina? Itulah kenyataannya. Silahkan bongkar semua catatan sejarah, maka saudara akan temukan bahwa semua kita berasal dari satu ras yang sama. Banggalah menjadi orang Asia. Dan banggalah karena saudara memiliki kebiasaan yang telah dibangun turun-temurun oleh leluhur kita. Katakan amin. Mari sama-sama kita buka tangan kita. Haleluya. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku di bawah naungan kepasayang, jiwaku bersorak memuji Engkau. Mari sekali lagi katakan sama-sama. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku di bawah naungan kepasayang, jiwaku bersorak memuji. Kita mau angkat tangan sama-sama. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku membanggakan Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Mari kita persiapkan persembahan kita masing-masing. Kalau saudara lupa membawa amplop, saudara bisa ke belakang, di sana ada persediaan amplop. Yang pertama saya panggil kumpul bersama, mari para wakil gembala tampil ke depan. Haleluya. Mari saya panggil yang mewakili pekerja yang ada hari ini. Mari Kokian Lai sama istri tampil ke depan. Haleluya. Saudara, apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya sekadar sebuah tindakan keagamaan, tapi apa yang kita lakukan hari ini adalah kebiasaan yang telah dilakukan turun-temurun. Apa yang dilihat oleh kaisar pertama dan diajarkan oleh kaisar pertama yang menjadi leluhur bangsa Asia telah dia lihat lebih dulu dari para pendahulunya. Dan apa yang diajarkan oleh Nuh kepada anak-anaknya telah dilihat oleh Nuh dari para pendahulunya. Dan ini adalah hal yang terindah. Ini adalah tahun yang ke-9 kita melakukannya. Haleluya. Mari kita pegang sama-sama persembahan kita. Mari sama-sama katakan kasih setiamu. Haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar
lagi kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku, biar bibirmu berkata Engkau seumur hidupmu kan memujimu. Tanganku naikkan demi namamu. saya rindu kita semua ketika memberi persembahan ini, kita punya gambaran yang baik terhadap hari depan. Kita punya harapan yang baik. Mungkin saudara baru mulai bisnis, bisnismu belum maju. Mari harapkan itu maju. Sekalipun saudara melihat banyak kesulitan di depan, mari bayangkan bahwa engkau diberkati. Seperti leluhur bangsa Asia, setiap kali mereka mengangkat persembahan korban kepada Syangti, mereka membayangkan kemakmuran bagi bangsanya, membayangkan kesehatan, membayangkan perlindungan. Bagaimana ketika Salomo, dia membawa persembahan sulungnya kepada Tuhan. Dan Tuhan bertanya, Salomo, apa yang engkau inginkan? Dengan kata lain, Tuhan bertanya, Salomo, apa yang engkau dambakan di hari depan? Biar malam ini saya rindu kita semua membayangkan hari depan yang baik. Kalau saudara sakit, mari bayangkan ketika engkau beri persembahan ini, bayangkan kesembuhan, bayangkan kemakmuran, bayangkan rumah tangga yang kembali menyatu, bayangkan pemulihan dari Tuhan. Mari sembah Tuhan sebentar. Mari angkat penyembahanmu dan angkat harapanmu kepada Tuhan. Bayangkan hal-hal yang indah. Ora matakara labasandara labayasya iya maralamayasya maralamayasandara labalabalabalabalabalabala siyaramayasya yaralam. Haleluya. Oh rama-rama-ramayasya. Bayangkan engkau makmur, engkau sukses, anak-anakmu berhasil, hidupmu baik, hidupmu penuh sukacita, damai sejahtera. Engkau sehat, engkau dilindungi dari mara bahaya, sakit penyakit yang berbahaya, segala perkara yang tidak baik dilalukan dari hidupmu. Ora matakana lamaya sandara lamaya siyara lamaya sandara lamaya. Sore malam hari ini kami akan mempersembahkan korban sulung kami. Terima kasih karena hari ini kami tahu kami bukan benih yang fana. Kami benih yang dipilih oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau melihat semua bayangan dalam diri kami, semua impian kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari silakan jemaat dari sebelah kanan saya. Bila ku renungkan kasih setiamu, sembuhlah Engkau penolongku, di bawah naungan kebasayanmu. Jiwaku bersorak memuji
setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku berkata Engkau seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan tepi. Mari sembah Tuhan. Oh Ramaya Syabarala Barala 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 Syabarala Barala. Bapa di surga, Engkau menguduskan persembahan sulung ini. Dan kami percaya Engkau memperhatikan kami. Tuhan, Engkau perhatikan mereka yang ekonominya masih lemah. Mereka yang masih bergumul dengan ekonomi, Tuhan. Biar dengan iman kepadamu mereka sukses. Mereka berlimpah-limpah segala yang baik. Engkau melihat rumah tangga yang masih berantakan, Tuhan. Sore malam hari ini, biar lewat iman itu keluarga itu disatukan kembali. Ya badalah. Engkau melihat, Tuhan, bisnis usaha yang baru saja dijalankan. Ada keraguan, ada kekhawatiran. Biar dengan iman mereka boleh melihat hari depan yang cerah. Yang sakit, Tuhan, dalam nama Yesus. Yang butuh pemulihan, dalam nama Yesus. Biar pemulihan itu terjadi, kelimpahan itu terjadi, kasih itu terjadi. Demi nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biar persembahan ini dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Dan semua yang percaya bersama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk, saudara. Begitu besar. Mari kita nyanyi satu lagu. Amin. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Saudara, di depan ini ada kue. Kalau biasanya kue keberuntungan itu kecil, besarnya sama dengan bage ya. Baru DP di dalam itu ada kertas. Kalau mau makan kasih patah, ya. Tidak ada orang bikin cookies begitu di Gorontalo kasihan. Jadi ini pakai cookies besi. Ya. Jadi orang Gorontalo bilang cookies curuti. Jadi nanti saudara ambil satu dulu, ya. Ambil satu dulu, di dalamnya itu ada kata-kata bijak. Saudara bisa simpan itu di Alkitab, ya. Mudah-mudahan tahun depan nanti saya akan saya baru dapat, saudara, ternyata saya menyimpan semua kata-kata bijak pepatah Cina kuno yang dengan Alkitab itu baku isi, ya, baku isi semua. Nanti tahun depan, ya. Jadi ini kata-kata bijak, saudara bisa ambil, baru saudara bisa makan cookiesnya. Tapi tolong satu orang ambil satu dulu. Nanti kalau saudara mau ambil untuk istri tidak sempat datang, untuk anak, untuk engkong, untuk oma, untuk om, tante dan semuanya, saudara bisa ambil sendiri nanti di depan, ya. Nanti bisa ambil sendiri. Kami masih siapkan di depan. Nah, saya butuh 4 orang untuk bagi. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih karena kami bisa merayakan tahun bulan baru, yang dimana ada hal-hal yang indah yang ditinggalkan oleh para leluhur kami, yang harus kami pelajari dan kami taati, yang kami disiplinkan dalam hidup kami setiap tahun. Dan biar mulai hari ini kami bangga menjadi orang Asia yang memiliki adat istiadat yang baik, yang memuliakan Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu, untuk segala yang kami nikmati sampai hari ini dan yang akan kami nikmati. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama saya katakan amin. Ya, berkat anak cucu. Silakan ambil satu dulu ya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, dan merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Shalom. Halo. Kongsi Facai. Baca. Oke, jadi tolong bilang ke kanan kiri, Anda cantik, Anda ganteng hari ini. Ayo. Anda cantik, Anda ganteng hari ini. Oke. Jadi kita sudah dengar sama-sama tadi bahwa kita ini berasal dari satu ras yang sama. Jadi tidak ada lagi yang namanya orang Tionghoa, tidak ada lagi namanya kita orang Gorontalo, kita orang Cina, tidak ada. Ya. Jadi semua kita orang sama. Ya. Orang sama bersaudara. Orang bilang biar cuma HP Cina, so Cina no? Oke. Jadi malam hari ini tugas saya jadi begini, seperti yang sudah diumumkan minggu kemarin bahwa akan ada kontes berbusana Mandarin terbaik. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke. Jadi tolong lihat kanan kiri, jika ada yang kira-kira bajunya sangat cantik, saya sudah mengantongi beberapa nama dan beberapa calon yang akan memenangkan kontes berbusana Mandarin terbaik tahun 2013. Tetapi mungkin ada beberapa di antara saudara yang merasa kira-kira tetangga saya ini cantik sekali, dan kalau tidak masuk kontes, protes gitu loh. Jadi nanti angkat tangan, tunjuk sebelahnya atau tunjuk depannya atau tunjuk sampingnya, bilang ini boleh. Nah, itu nanti maju ke depan. Ya. Meskipun tidak banyak, tapi saya tahu di antara Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang sudah berdandan habis-habisan, itu pantas untuk mendapatkan atau untuk maju di sini. Untuk ini tampil di live streaming dan akan disaksikan oleh jutaan pemirsa di seluruh dunia. Ya, saya juga punya juri. Saya punya 6 juri. Oh ya, sorry. Jadi pekerja tidak termasuk. Pekerja tidak termasuk karena ini adalah tuntutan peran. Ya, jadi yang dinilai hanya adalah jemaat. Ya. Oke. Oke, kira-kira dari juri sudah lihat ada yang bagus-bagus? Boleh ya? Ada beberapa ya. Jadi saya mau panggil dulu sebagai pembuka. Jadi ini adalah pilihan para juri. Tetapi tidak menutup kemungkinan juri akan berubah pikiran. Hanya ada 2 hadiah.
tidak lebih. Ya, jadi saya mau mengundang yang paling pertama Ibu Medi untuk tampil ke depan. Kita berikan tepuk tangan. Tidak perlu malu-malu, kalau cantik harus bangga. Yang kedua adalah Koni, siapa Cimoy penama dong? Panggil Cimoy Joy. Oke, Cimoy bisa tampil ke depan. Oke, kasih support buat Cimoy. Oke, nah ini saya hanya punya 2, tapi saya mungkin butuh lebih. Kira-kira ada tetangga yang lihat tetangganya cantik? Ayo angkat tangan. Tidak apa dari belakang? Oh iya, ibu yang di belakangnya ke Oni 4 kursi. Ibu ya, Ibu Ellen, iya. Silakan Bu, tampil ke depan. Ada lagi? Tadi saya lihat tangan terangkat itu mana ya? Oh, yang 3 dari belakang. Siapa? Aduh. Di depannya Ibu Mevi. 3. Yang pakai baju merah. Ibu Meti. Ayo. Oh, sebelah Ibu Rahel, Ci Aicing. Oke. Ibu Vini. Ibu Vini bisa tampil ke depan. Oke. Suaminya tidak usah diajak. Oke. Jadi hari ini kita melihat, saya mencari kontestan pria, tetapi kayaknya bagaimana Pak? Kayaknya tidak ada yang berdandan ini ya. Hanya ada Koni, tapi tadi Koni baca pengumuman. Oke, jadi saya punya 6 kontestan yang akan kita pilih secara bergiliran dan akan dinilai melalui tepuk tangan yang paling meriah. Ya. Oke. Dan ini edisi loh. Jadi setiap tahun itu akan kita ingat dan akan kita catat. Yang paling banyak menjuarai itu akan mendapatkan hadiah spesial di tahun 2050. Ya. Oh ya, Betani memilih. Oke, saya mulai dari yang paling mana? Kanan atau kiri? Oh, kiri sini. Namanya siapa, Bu? Medi. Dari Ibu Medi. Kita berikan tepuk tangan. Oh, cukup meriah juga ya. Oke. Yang kedua adalah namanya siapa, Bu? Yuli. Ibu Yuli. Lumayan juga. Sudah mulai lebih keras. Ibu Ellen. Oke. Masih yang kedua lebih keras. Ibu Meti. Oke. Tetap semangat loh ya. Jangan karena solalah jadi Ci Aicing. Oh. Dan yang terakhir Ibu Vini. Juri menilai. Oke, jadi nomor 2 bisa ke sebelah kanan saya, Ibu Yuli. Oke, tersisa 5 kontestan. Ya, sekali lagi saya menginginkan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk kontestan dari sebelah kiri.
Yang kedua? Sama. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Oke. Jadi pemenangnya? Oke. Ya? Oh. Oke. Jadi pemenangnya adalah Ibu Medi dan Ibu Yuli. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Oke, terima kasih buat keikutsertaannya. Jadi jangan kapok-kapok untuk berdandan. Kita masih ada edisi tahun depan lagi 2014. Tapi sebelumnya saya mau menyerahkan hadiah. Ini adalah buku ciptaan Max Lucado, A Love Worth Giving. Jadi berkisah tentang cinta. Jadi pulang ini bisa baca. Nanti bisa baca bareng-bareng suami tercinta. Ya. Dan untuk Ibu Medi, saya berikan buku Doa Maria dan Resep Marta. Wah, suruh masa ini untuk laki tercinta. Oke, terima kasih buat para kontesan bisa mengambil tempat duduk. Oke, saya serahkan acara selanjutnya kepada Bapak Gembala. Ya, mari bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Jadi kalau saudara jadi orang Asia, jangan rendah diri ya. Jangan rendah diri. Kita semua sama, saudara, ya. Jadi kalau saudara lihat, wah, kenapa kalau orang yang menyebut dirinya orang Cina atau yang kita sebut dirinya orang Cina yang berkulit kuning kok ganas disiplinnya beda, semuanya beda, saya beritahu. Kenapa? Sebab pada waktu migrasi yang terakhir, semua orang yang migrasi terakhir keluar karena keadaan yang susah. Ya, yang punya uang, yang punya tanah, kehilangan rumah, kehilangan uang. Akhirnya dengan apa yang ada, mereka pindah, cari tempat yang lebih baik. Ada yang tembus sampai di Australia, tapi banyak sampai di Indonesia. Itu sebabnya mereka sangat hitung-hitungan. Mereka punya disiplin yang berbeda. Ya, jangan hanya karena disiplin yang berbeda kita menyebut kita orang lain. Tidak, kita masih saudara. Katakan amin. Haleluya. Mari kita buka tangan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau baik buat kami. Kami bersyukur kalau kami dilahirkan dari satu ras yang begitu dekat dengan Tuhan. Satu ras yang mempertahankan adat istiadat yang baik, yang sudah Tuhan ajarkan dan masih dipertahankan secara turun-temurun. Tuhan, kami tahu kalau hari ini kami mempersembahkan korban sulung di hadapan Tuhan, itu bukanlah kebiasaan orang barat. Itu bukanlah kebiasaan daripada orang yang ada di Jazirah Arab, tetapi itu adalah kebiasaan leluhur kami yang telah dibangun turun-temurun dan tidak pernah habis-habisnya. Dan biar itu akan kami lakukan setiap tahun sepanjang hidup kami. Kami ajarkan itu kepada anak-anak kami turun-temurun, sehingga kami menjadi bangsa yang imamat rajani, tetap kudus menghadap Tuhan, paling dekat di hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih, Engkau baik buat kami. Memberkati semua yang sudah melayani, memberkati yang melayani makeup, yang sudah sejak pagi sampai pada sore hari ini. Mereka telah mengabdikan diri, talenta dan kemampuan. Memberkati semua yang melayani mulai dari depan sampai yang ada di atas mimbar, tanpa kecuali. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Dan mari sama-sama kita buka tangan kita, kita angkat wajah kita, kita sembah Tuhan. Shikana maralabaya shabaralamaralabaya shadaralabaya. Diberkatilah Engkau waktu Engkau masuk dan waktu Engkau keluar. Allah, kita melihat kepadamu melimpahkan sejahtera dalam segala waktu. Dia berkati lumbung yang disiapkan bagi hidupmu.
isinya melimpah-limpah dengan hasilnya. Dia berkati kedua tanganmu yang terbuka terangkat untuk dia. Apa saja dikerjakan tangan itu, Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Biar berkat ini tercurah. Mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua yang percaya dan terima berkat bersama saya katakan, selamat malam, Tuhan berkati kita semua. Fungsi Pacai. Fungsi Pacai. Saudara yang masih mau ambil kue keberuntungan, silakan ke depan. Ini masih banyak. Yang untuk suami, untuk anak, untuk istri mungkin silakan.天下的女孩嫁一个好男孩，两小口永远在一块。我祝满天下的小孩聪明胜过秀才，智商充满你脑袋。我祝尊敬的姑奶奶36转的比赛气不喘，面容不改。我祝山树棚的买卖生意扬名四海，财运亨通住豪宅。他要打败乐天替你消灾，恭喜发财，要喊得够豪迈。恭喜发财，我恭喜你发财，我恭喜你精彩。最好的请过来，不好的请走开，礼多人不怪。大家小口敞开，用心把爱去灌开，明天呢我们更厉害。我祝在世界的舞台跑得比那黑人更快，岁岁年年出人才。他要打败乐天替你消灾。